warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita sebagai manusia biasa tak dapat menghitung nikmat tersebut. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Allah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Adaling Agus Saputra. Saya perwakilan dari LKSA Putri Aisyah akan membawakan sebuah cerita saya yang berjudul Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Al-Kisah, Sulaiman alaihissalam sedang mengecek para pasukannya yang terdiri dari bangsa manusia, bangsa jin, dan hewan-hewan. Saat pemeriksaan tersebut, diketahuilah bahwa burung hudhud tidak berada di tempatnya. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Ataukah ia yang termaksud tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman berat, atau kusembelih ia kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tidak lama kemudian, burung hudhud pun datang dan segera meminta maaf atas keterlambatannya tersebut. Burung hudhud juga membawa sebuah kabar di mana dirinya melihat ada sebuah negeri yang amat besar dan makmur, dan negeri tersebut diperintah oleh seorang ratu. Namun, negeri tersebut tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan menyembah matahari. Dan nama negeri tersebut ialah negeri Sabah. Aku mengetahui apa yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah dan membawa sebuah berita yang penting dan sesungguhnya aku telah mendapati seorang perempuan yang memerintah mereka, para penduduk Sabah, dan dia dianugerahi segala sesuatu, dan dia memiliki singgasana yang amat besar, dan mereka juga tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari burung hudhud tersebut, Nabi Sulaiman pun mengutus burung hudhud untuk membawakan surat darinya kepada penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balqis, dan mengajak Ratu Balqis untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah engkau dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, lalu berpalinglah dari mereka, dan perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Perintah Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Setelah itu, surat itu pun sampai kepada Ratu Balqis, dan isi surat tersebut ialah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong kepadaku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Mendapat surat seperti itu, Ratu Balqis pun meminta pendapat dari orang-orang kepercayaannya di istana. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkara aku ini. Aku tidak pernah mengutus suatu perkara jika tidak ada kehadiran kalian di majelisku. Itulah kata Ratu Balqis kepada orang-orang kepercayaannya. Setelah itu, Ratu Balqis pun memutuskan untuk memberikan sebuah hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan menunggu balasan dari Nabi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian, Ratu Balqis pun mengirimkan utusannya untuk membawakan hadiahnya yang begitu banyak dan megah-megah dan mewah-mewah. Tetapi Nabi Sulaiman tidak mau menerimanya. Ia kemudian mengirimkan surat atau pesan kepada Ratu Balqis dan menunggunya untuk membacanya.
Nabi Sulaiman berkata, "Pulanglah kepada mereka dengan membawa hadiahmu itu. Kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang tak dapat dikalahkan. Dan kami akan mengusir mereka dari negeri itu, Sabah. Dan dalam keadaan hina dan tunduk." Itulah pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balkis. Saat itu, utusan Nabi Sulaiman alaihissalam mendengarkan pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Ratu Balkis pun memutuskan untuk pergi ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Sementara itu, Nabi Sulaiman alaihissalam sedang mengadakan perundingan dengan para pembesarnya di istana. Nabi Allah tersebut melakukan pertanyaan kepada para pembesarnya dan bala tentaranya. Siapakah yang sanggup membawa istananya Ratu Balkis ke istananya? Setelah itu, Nabi Sulaiman pun mengubah singgasananya agar mirip seperti singgasananya milik Ratu Balkis. Saat itu pun Ratu Balkis dan rombongannya telah sampai ke istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertanya, "Serupa inikah singgasanamu?" "Sepertinya ya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami telah." Setelah itu, Nabi Sulaiman mempersilahkan masuk Ratu Balkis dan rombongannya. Seketika, Ratu Balkis melihat ada sebuah kolam yang amat besar, dan seketika ia mengangkat gaunnya hingga terlihat kedua betisnya. Lalu, Nabi Sulaiman berkata, "Itu hanyalah lantai yang terbuat dari kaca dan memang kejernihannya seperti kolam sungguhan." Lalu, Ratu Balkis pun yang terpesona akan kebesaran Tuhan yang diutus melalui Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, aku telah zalim terhadap diriku ini. Aku berserah diri bersama Sulaiman dan kepadamu ya Allah, Tuhan semesta alam." Itulah cerita dari saya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.